Ibu di pertemuan ketiga ini. Nah, hari ini kita masih membahas di bab 1, yaitu di litosfer. Nah, masih di tenaga eksogen. Kan kemarin pas terakhir dibahas sedikit-sedikit tentang tenaga eksogen. Nah, sekarang tenaga eksogen sampai dengan konservasi tanah. Jadi, kita habiskan bab 1 di pertemuan sekarang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Berdoa untuk saat ini dicukupkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, tenaga eksogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Nah, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Proses perombakan atau perubahan muka bumi ini pengerjaannya dilakukan oleh air, udara, dan es. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang tenaga eksogen, endogen. Endogen itu berasal dari dalam bumi kayak vulkanisme, tektonisme, sama seisme. Nah, eksogen itu kebalikan dari tenaga endogen. Tenaga eksogen itu ada di sini, meliputi pelapukan, erosi, mass wasting, sama pengendapan. 4 ini. Kita mulai dari pelapukan. Nah, pelapukan merupakan perusakan batuan akibat pengaruh cuaca, temperatur air, atau organisme. Nah, pelapukan bisa juga diartikan dengan peristiwa penghancuran massa batuan baik secara fisik, kimia, maupun secara biologis. Dari pengertian tersebut kita tahu dong, pelapukan tuh pasti terdiri dari tiga jenis. Ada pelapukan mekanis atau fisik, ada pelapukan organik, sama ada pelapukan kimiawi. Udah mencerna sampai situ? Di LKS ada tentang pelapukan ini halaman 16 sampai 17. Tentang pelapukan. Nah, yang pertama kita akan bahas pelapukan mekanik atau mekanis. Nah, pada pelapukan ini terjadi karena perbedaan temperatur yang besar, membekunya air tanah atau air hujan dalam pori batuan, mengkristalnya air garam, dan erosi. Jadi, pada pelapukan jenis ini, batuan akan mengalami perusakan fisik, jadi luarnya batuan berukuran besar menjadi kecil dan batuan berukuran kecil menjadi halus. Pelapukan ini disebut juga dengan pelapukan mekanis karena prosesnya berlangsung secara mekanis. Pelapukan fisik atau mekanis ini terjadi karena perbedaan temperatur yang besar. Jadi peristiwa ini terutama terjadi pada daerah beriklim kontinental atau beriklim gurun. Jadi kan kalau di gurun tuh panas-panas banget, dingin-dingin banget. Nah, itu berpengaruh terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Kayak batuan nih. Batuan panas banget kan, kepanasan banget. Otomatis dia akan seperti kulit bawang gitu, ngelupas. Nah, kedinginan juga kayak gitu mengkerut. Di daerah gurun, temperatur pada siang hari dapat mencapai 45 derajat Celcius dan temperatur di malam hari dapat turun hingga minus 4 derajat Celcius. Akibatnya batu besar dapat pecah atau retak. Nah, kayak gitu. Terus ada membekunya air tanah atau air hujan dalam pori batuan. Kan di batu-batuan tuh ada pori-porinya gitu ya. Nah, air yang membeku mengalami pemuaian volume dan menimbulkan tekanan pada lapisan batuan. Jadi, si tekanan tersebut batuan jadi retak. Nah, di daerah beriklim sedang pembekuan terjadi dengan hebat. Selanjutnya, pengkristalan air garam. Nah, jika air tanah mengandung garam pada suhu tinggi, air menguap dan garam mengkristal. Nah, kristal-kristal garam ini berbentuk tajam dan dapat merusak lapisan batuan di sekitarnya. Jadi, faktornya itu macam-macam banget. Nah, ada juga erosi di pegunungan. Jadi, air yang membeku di sela-sela batuan volumenya akan membesar sehingga air menjadi sebuah tenaga tekanan yang merusak struktur batuan. Jadi ada terjadi pengikisan.
dari batuan tersebut. Terus kita ke pelapukan organik atau pelapukan biologis. Nah, pelapukan ini disebabkan oleh organisme, bakteri, jamur, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Hewan yang dapat menimbulkan pelapukan antara lain cacing, terus serangga, tikus juga bisa. Terus pelapukan yang disebabkan tumbuhan dapat bersifat mekanis dan kimiawi. Jadi pelapukan mekanis berupa penjalaran akar tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak batuan di sekitarnya, dan pelapukan kimiawi itu terjadi karena akibat asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan ketika mengisap garam mineral. Asam-asam ini bersifat merusak batuan sehingga mendorong terjadinya pelapukan. Nah, jadi pelapukan organis ini kan sama bakteri, jamur, hewan, sama tumbuhan nih. Nah, ini tuh bisa terjadi secara kimiawi dan mekanis. Nah, kimiawinya itu mekanisnya itu atau fisik itu berupa penjalaran akar tumbuhan yang dapat merusak batuan sekitar. Jadi si akarnya itu masuk ke batu gitu. Nah, jadi hancur batunya, itu namanya mekanis. Nah, kalau pelapukan atau kimiawi terjadi akibat asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan ketika mengisap garam mineral. Asam-asam ini bersifat merusak batuan sehingga mendorong terjadinya pelapukan. Nah, bedanya mekanik sama kimiawi itu, kalau mekanik itu masih terlihat si asalnya itu masih sama, sedangkan ketika kimiawi dia tuh si zatnya itu berubah gitu. Nah, kalau mekanik atau fisika nggak berubah, kalau kimia itu berubah. Terus pelapukan kimiawi ini yang ketiga terjadi akibat perubahan struktur kimiawi material sebuah reaksi. Jadi pada pelapukan kimiawi ini batuan mengalami perubahan secara kimiawi. Pelapukan ini terjadi akibat pengaruh dari air dan didorong oleh temperatur yang tinggi. Air yang banyak mengandung karbon dioksida dapat dengan mudah melarutkan batu kapur. Peristiwa pelarutan ini menimbulkan gejala-gejala kars. Jadi batuan kapur ini biasanya karena pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi ini memiliki 4 proses, yaitu ada hidrasi, hidrolisasi, oksidasi, sama karbonisasi. Kalau hidrasi itu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. Kalau hidrolisasi yaitu proses penguraian air atau H2O atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. Kemudian ada oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi umumnya yang berwarna kecoklatan sebab kandungan besi dalam batuan mengalami pengkaratan. Proses pengkaratan ini berlangsung sangat lama, tetapi pasti batuan akan mengalami pelapukan. Terus ada karbonasi atau pelapukan batuan oleh karbon dioksida atau CO2. Gas ini terkandung pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Jenis batuan yang mudah mengalami karbonasi adalah batuan kapur. Reaksi antara CO2 dengan batuan kapur akan menyebabkan batuan bereaksi. Jadi banyak beberapa proses yang terjadi pada pelapukan kimia itu disebutkan yang tadi ya, ada hidrasi, hidrolisa, oksidasi, sama karbonisasi. Terus macam gejala kars atau terjadi pada pelapukan kimia ada dolina, gua dan sungai di dalam tanah, stalagmit. Nah, kalau umumnya stalagmit kalian pasti tahu kan. Jadi di gua-gua biasanya tuh gua yang bersifat alami, bukan gua Jepang atau gua Belanda yang sifatnya buatan manusia. Jadi nggak yang kayak gitu. Nah, biasanya yang ada tuh di gua yang alami. Nih, kalau stalaktit itu yang dari atas ke bawah, stalagmit itu yang dari bawah ke atas. Atau dengan kata lain, stalaktit adalah kerucut-kerucut kapur yang bergantungan pada atap gua, sedangkan stalagmit adalah kerucut-kerucut kapur yang terdapat pada dasar gua.
Biasanya stalaktit sama stalagmit juga bergabung membentuk tiang kapur. Di banyak gua alami itu ada di Sukabumi, di Jawa Timur, ada gua Jati Jajar di dekat Kebumen, di Jawa Tengah. Jadi dari proses tersebut kita bisa lihat nih secara langsung gitu, yang pernah ke gua, masuk ke gua alami, oh berarti ini dari proses pelapukan kayak gitu-gitu. Kita lanjut ke materi erosi. Yang kedua kan tadi udah pelapukan, nah sekarang erosi. Erosi ini merupakan pengikisan permukaan kulit bumi karena aliran air atau air, es atau angin. Jadi peristiwa erosi ini bisa juga diartikan dengan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Ada 4 jenis erosi. Di sini bisa dilihat ya, ada erosi air, gletser atau es, erosi air laut, sama erosi angin. Nah, erosi air atau ablasi ya, ingat-ingat sama kalian. Air atau ablasi ini merupakan erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Nah, besarnya gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Kecepatan air juga bisa semakin besar jika gradien atau kemiringan lahannya juga besar. Jadi, semakin miring lahan, semakin gede si ablasinya atau pengikisan oleh airnya. Pengikisan oleh air sungai yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan terbentuknya jurang atau ngarai, aliran deras, dan air terjun. Nah, jadi ablasi ini bisa menimbulkan atau bisa jadi timbul jurang kayak gitu di situ. Jadi erosi air ini erosi yang disebabkan oleh air sungai atau air hujan. Kemudian ada erosi air ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada erosi percik atau splash erosion, kemudian ada erosi lembar atau sheet erosion, kemudian ada erosi alur, rill erosion, sama erosi parit atau gully erosion. Kalau erosi percik itu erosi proses pengikisan yang terjadi oleh percikan air. Nah, percikan tersebut berupa partikel tanah dalam jumlah yang kecil dan diendapkan ke tempat lain. Jadi airnya itu percikan-percikan doang, atau disebut splash erosion. Kemudian ada erosi lembar atau sheet erosion. Nah, erosi ini merupakan pengikisan tanah yang tebalnya sama atau merata dalam suatu permukaan tanah. Kemudian ada erosi alur atau rill erosion. Erosi ini sifatnya alur, jadi terjadi karena ada air yang mengalir berkumpul dalam satu cekungan, sehingga di cekungan tersebut terjadi erosi tanah yang lebih besar. Alur akibat erosi dapat dihilangkan dengan cara pengolahan tanah biasa. Kemudian ada erosi parit atau gully erosion. Proses terjadinya erosi parit ini sama halnya dengan erosi alur, tetapi saluran yang terbentuk telah dalam sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Nah, tadi itu erosi air ya, atau ablasi. Kemudian ada abrasi, ini juga sama oleh air tapi airnya air laut. Nah, namanya abrasi atau erosi marin ya. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Nah, erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Terus ada eksarasi atau disebabkan oleh gletser atau es. Jadi kalau erosi yang disebabkan oleh air laut atau es disebut eksarasi, atau kalau di LKS ada eksharasi, nulisnya beda hanya doang. Ada di halaman 17 tentang erosi. Jadi erosi ini terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau daerah pegunungan tinggi.
Proses terjadinya erosi diawali oleh turunnya salju di suatu lembah pada lereng atau perbukitan. Lama-kelamaan salju tersebut akan menumpuk pada lembah, sehingga menjadi padat dan berbentuk massa es yang berat. Berkat gaya gravitasi, massa es tersebut akan merayap menuruni lereng, pegunungan, atau perbukitan. Kemudian ada deflasi. Nah, kalau deflasi ini merupakan erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya, angin hanya menerbangkan pasir dan debu, tetapi kedua benda tersebut dijadikan senjata untuk menghantam batuan yang lebih besar, sehingga akan mengikis batuan tersebut dan mengendap. Nah, ini namanya dierosi. Ada beberapa jenis ya. Ingat-ingat, air atau ablasi, glacier atau eksarasi, air laut atau abrasi, angin atau deflasi. Nah, ini contoh erosi. Bahasan selanjutnya yaitu mass wasting. Jadi mass wasting ini merupakan pergerakan massa batuan atau gerakan serpian batuan hasil pelapukan dan sedimen yang menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Mass wasting juga bisa disebut dengan mass movement. Adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah dalam volume yang besar. Karena pengaruh gravitasi berdasarkan materi dan kecepatannya, mass wasting dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada slow flow edge, ada ravage flow edge, landslide atau longsoran. Nah, kalau di sini fenomena mass wasting dapat terjadi akibat kombinasi beberapa faktor, yaitu ada kemiringan lereng, ada pengaruh gravitasi, dan pengaruh air. Nah, kenapa kemiringan lereng? Karena semakin besar kemiringan lereng dan semakin rendah gaya gesek pada lereng tersebut, semakin besar kemungkinan terjadinya mass wasting. Kalau pengaruh gravitasi itu karena semakin besar kemiringan lereng, semakin besar pula komponen gravitasi yang bekerja sejajar lereng tersebut, sehingga benda-benda semakin cenderung menuruni lereng. Kalau pengaruh air, karena keberadaan air di antara butiran batuan atau tanah dapat mengurangi koefisien antara material sehingga mudah terurai. Keberadaan air juga dapat menambah beban pada lereng sehingga material batuan dan tanah menjadi tidak stabil. Nah, jenis mass wasting ada rayapan tanah atau soil creep, aliran tanah atau earth flow, ada aliran lumpur atau mud flow, tanah longsor atau landslide, guguran batu atau rockfall. Nah, rayapan tanah ini adalah proses gerakan tanah yang sangat lambat. Proses ini ditandai dengan pembekokan lapisan batuan, tiang telepon, pagar, monumen menjadi miring, dan dinding bangunan retak. Terus ada aliran tanah atau earth flow. Nah, aliran ini biasanya terjadi pada wilayah beriklim lembab dengan lereng curam. Nah, fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti undakan. Ada aliran lumpur juga atau mud flow. Nah, fenomena ini berupa lumpur yang mengalir melalui lereng pada daerah perbukitan atau pegunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan di gurun pasir saat hujan deras. Nah, aliran lumpur ini juga dapat terjadi pada gunung api yang baru meletus. Prosesnya dipengaruhi oleh hujan yang membawa abu dan debu vulkanik sisa letusan. Yang selanjutnya ada tanah longsor atau landslide. Nah, tanah longsor merupakan massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah dengan sedikit atau tanpa aliran material. Terdapat dua bentuk utama tanah longsor, yaitu longsoran batu atau rock slide dan runtuhan tanah atau slam. Longsoran batu berupa massa batuan induk yang meluncur turun pada bidang miring yang rata seperti patahan. Di sisi lain, runtuhan tanah adalah massa batuan yang meluncur turun pada bidang miring yang cekung. Terus ada guguran batu atau rockfall. Ada proses mass wasting yang paling cepat adalah guguran batu ini. Nah, fenomena ini berupa massa batuan yang menggelinding atau jatuh bebas dari sebuah tebing curam. Ukuran batu yang gugur dapat bervariasi mulai dari batu kecil hingga sebesar rumah. Nah, ini ada contoh penggambaran dari mass wasting. Dampak mass wasting, ada tanah longsor atau landslide, tanah amblas atau ambruk, ada subduction,
ada tanah mendat, tanah mengalir, lumpur mengalir, rayapan tanah. Nah, ini disertai ilustrasi yang di sini. Kemudian bisa dibaca mitigasi mass wasting. Harus kayak gimana nih kalau menghindari mass wasting? Bisa menanami di lereng dengan tumbuh-tumbuhan atau dihutankan, perbanyak vegetasi atau kumpulan dari tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari si mass wasting yang telah dijelaskan tadi. Ada jenis gerakannya, ada rockfall, soil fall, ada rock debris, bertambahnya massa di atas bukit. Nah, kayak gitu. Kita lanjut ke pengendapan atau sedimentasi. Merupakan proses terangkutnya suatu material oleh angin atau air yang kemudian terendapkan pada suatu tempat. Sedimentasi ini terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Bisa juga pengertiannya seperti itu. Semua batuan hasil pelapukan dan pengikisan yang diendapkan lama-kelamaan akan menjadi batuan sedimen. Nah, hasil proses sedimentasi di suatu tempat dengan tempat lain akan berbeda. Nah, jadi sedimentasi itu bukan hanya jenis batuan. Kan batuan itu ada 3 ya, beku, malihan, sama sedimen. Tapi di proses di tenaga endogen eksogen juga ada proses namanya sedimentasi atau pengendapan. Nah, yang memiliki pengertian bahwa proses terangkutnya suatu material oleh angin ataupun air yang kemudian terendapkan pada suatu tempat. Ini ada contohnya, ada aneka bentuk delta sama tombolo. Nah, kalian pernah ke Pangandaran nggak? Nah, di situ kan ada salah satu cagar alam yang merupakan hasil tombolo, yaitu di Pananjung. Di tempatnya satu daerah sama Bandara Bu Susi. Nah, di situ ada tombolo. Jadi asalnya itu kan tombolo itu daratan nih. Pulau ini kan Pulau Jawa nih. Tapi di sini tuh ada daratan juga. Nah, asalnya itu nggak ada jembatan ini yang menghubungkan antara si ini sama si ini sama si satu sama si dua ini, nggak ada yang menghubungkan. Tetapi karena ada pengikisan atau erosi di sebelah daratan atau sesuai dengan arus laut, maka terbentuklah ini. Jadi nyambung dan bisa dipijak oleh kita. Nah, jadilah tombolo. Kayak gitu. Nah, pengendapan atau sedimentasi ini merupakan proses terangkutnya suatu material atau oleh angin ataupun air yang kemudian terendapkan pada suatu tempat. Nah, tenaga alam yang menyebabkan adanya sedimentasi itu ada sedimen akuatis, sedimen aeolis atau aeris, ada sedimen marin, ada sedimen glasial. Jadi sedimentasi ini memiliki beberapa jenis. Nah, berdasarkan tenaga alam ada sedimen akuatis. Akuatis itu sedimen yang terbawa oleh air. Akuatis, akuamen, air kan. Kalau sedimen aeolis atau aeris itu sedimen yang terbawa oleh angin. Kalau sedimen marin yaitu sedimen yang terbawa oleh air laut. Kalau sedimen glasial itu sedimen yang terbawa oleh gletser atau es. Jadi beda-beda berdasarkan tenaga alam yang mengendapkannya. Itu ada kan air, angin, air laut, sama gletser. Kalau tempat pengendapannya itu ada fluvial, yaitu sedimen yang mengendap di sungai. Kalau fluvial itu sedimen yang mengendap di sungai. Kalau teresis itu sedimen yang mengendap di daratan. Kalau sedimen limnis itu sedimen yang mengendap di danau atau di rawa. Kalau marin itu sedimen yang mengendap di laut. Kalau sedimen glasial itu sedimen yang mengendap di daerah es. Jadi banyak jenis sedimen yang ada di alam. Di LKS ada tentang sedimentasi dan gambar-gambarnya di halaman 18 sampai 19. Di situ ada
gosong sungai, ada delta, ada dataran banjir, ada kipas aluvial. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya sama pengertiannya sampai di halaman 20. Bahasan selanjutnya adalah tentang tanah. Tanah adalah lapisan terluar bumi tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, kenapa bahasanya tentang tanah? Karena tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan-batuan yang ada di bumi. Batuan yang ada di bumi kan ada batuan beku, sedimen, sama malihan. Nah, batuan-batuan ini merupakan batuan dari proses yang sangat beragam dan lama. Nah, proses yang ada termasuk pelapukan. Nah, pelapukan ini karena beberapa hal yang tadi kan ada jenis pelapukan 3 ya. Ada mekanis, biologi, sama kimiawi. Nah, ini kemudian menjadilah tanah. Batu mengalami pelapukan, mengalami proses dan waktu yang sekian lama, jadilah tanah yang kita pijak ini. Nah, tanah itu memiliki karakteristik. Di antaranya ada tekstur tanah. Tekstur tanah ini ditentukan oleh ukuran butir-butir yang dominan di dalam tubuh alam yang disebut dengan zarah atau partikel tanah. Berdasarkan ukurannya atau diameter butirnya, zarah tanah dikelompokkan menjadi 3 fraksi, yaitu fraksi pasir, debu, dan lempung. Nah, tanah ini juga disebut dengan pedosfer. Lapisan yang paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Secara sederhana, pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Tanah atau soil adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan anorganik, organik, air, dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Ilmu yang mempelajari tanah disebut dengan pedologi, sedangkan ilmu yang secara khusus mempelajari mengenai proses pembentukan tanah disebut dengan pedogenesa. Ada permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu merupakan kemampuan tanah untuk menyerap air melalui pori-pori tanah, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Besar kecilnya permeabilitas sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Makin kasar si tanah, makin besar pula si permeabilitasnya. Jadi, seberapa lama atau seberapa mampu si tanah itu menyerap air namanya permeabilitas tanah. Kalau kapasitas tanah itu merupakan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Tanah yang teksturnya halus kapasitasnya tinggi, permeabilitasnya sangat rendah. Sebaliknya, tanah yang bertekstur kasar, permeabilitasnya tinggi, kapasitasnya rendah. Jadi, kebalikan. Tanah kan gampang nyerap tuh, otomatis kapasitasnya itu rendah. Sedangkan tanah yang tidak gampang menyerap atau permeabilitasnya rendah, tempat atau kemampuan menyimpan airnya tuh tinggi atau kapasitasnya yang tinggi. Kemudian ada solum tanah. Kedalaman atau solum tanah menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai ke batuan induk. Nah, tanah itu ternyata tidak langsung tanah batu enggak, tapi tanah tuh ada lapisannya atau horizon tanah, yaitu ada lapisan O, A, E, B, C, R atau batuan induk. Jadi bacanya dari sini O dari batuan dari sini O, ini dulu O, A, E, B, C, R. Batuan induk bisa R, bisa D. Nah, dari struktur lapisan tanah ini kita bisa lihat lapisan O merupakan tanah organik, jadi yang banyak banget tumbuhan daun-daunnya itu pada kering di atas. Nah, itu lapisan O, lapisan yang kita sering injak. Kalau lapisan A merupakan tanah humus, jadi harus kita cangkul dulu, gali dulu. Nah, itu lapisan A. Kalau lapisan E itu pencucian dari air yang masuk dari lapisan O ke melewati A, nah kemudian melewati E. Nah, dari E ini pencucian si airnya, si tanahnya itu menyaring, mencuci, masuk ke bagian B, penumpukan.
Kemudian ke C, batuan induk. Nah, batuan induk di C ini tidak sebesar atau melalui proses pengikisan terlebih dahulu di C. Kalau di D itu atau batuan induk atau R, bisa disebut E, bisa disebut D, batuannya itu sangat besar karena belum mengalami proses pengikisan. Bisa OA, E, B, C, R atau OA, B, C, R. Jadi lapisan E kadang di bawah, kadang tidak. Jadi itu merupakan lapisan B juga, tetapi itu fungsinya untuk pencucian. Nah, di sini ada soil layers atau horizon tanah. Soil kan artinya tanah, layer itu lapisan. Jadi lapisan tentang tanah, lapisan tanah atau horizon. O, A, E, B, C, R. Humus, topsoil, elevation layer, subsoil, regolith, bedrock. R, horizon, bedrock atau batuan induk. Nah, proses pembentukan tanah dari batuan induk dulu. Batuan induk mengalami pelapukan. Nah, pelapukan merupakan perubahan batuan dan material tanah yang dekat dengan permukaan bumi, baik itu berubah secara kimia maupun fisika atau biologi. Nah, pemindahan bahan organik mineral. Jadi, udah malah mengalami pelapukan, kemudian mengalami pemindahan atau erosi, kemudian terbentuklah tanah, penyusunan partikel tanah menjadi bahan-bahan mineral yang disebut dengan agregat. Jadi dalam bentuk satu kesatuan, jadi bongkah. Tanah itu kan kecil tapi memiliki bagian-bagian itu pori-pori kayak gitu. Nah, ini faktor yang membentuk tanah. Jadi tanah itu enggak sekedar batu yang ngelapuk, enggak, tapi lihat LKS halaman 21 merupakan faktor pembentuk dari tanah. Faktor pembentuk tanah T sama dengan F IOBTW. Tanah itu faktornya ada iklim, organisme, batuan induk, topografi, dan waktu. Di LKS ada pengertiannya, penjelasannya juga sudah ada. Jadi tanah itu terbentuk dari iklim. Nah, iklim ini merupakan faktor yang dominan dalam pembentukan tanah. Terutama dalam hal ini adalah unsur iklim yang berupa presipitasi atau hujan dan kelembaban. Contoh pengaruh iklim terhadap pembentukan dan sifat tanah adalah tanah yang bersifat asam banyak terdapat di daerah beriklim lembab karena pelapukan intensif dan pencucian unsur-unsur basah seperti kalsium, natrium, magnesium, dan kalium. Kemudian ada faktor O atau organisme. Organisme atau makhluk hidup. Nah, aktivitas hewan dan tumbuhan serta dekomposisi atau penguraian sisa jasad hewan dan tumbuhan turut mempengaruhi perkembangan tanah. Sebagai contoh, mikroorganisme juga membantu pembentukan tanah dengan menguraikan materi organik dan melarutkan mineral. Hewan-hewan penggali lubang yang tinggal di dalam tanah mempengaruhi kondisi perlapisan tanah. Terus ada B. B itu batuan induk. Nah, batuan induk atau bahan induk secara umum bahan induk merupakan pembentuk tanah adalah hasil pelapukan batuan. Bahan induk dapat dibedakan berdasarkan tingkat pelapukan, ada kandungan unsur hara dan ukuran partikel penyusunnya. Bahan induk juga merupakan salah satu faktor penentu sifat tanah. Contohnya, tanah yang berasal dari pelapukan batu pasir akan memiliki sifat berpasir kayak gitu. Selanjutnya, topografi. Topografi ini merupakan bentuk medan yang mempengaruhi pembentukan tanah terkait dengan keberadaan air dan suhu. Sebagai contoh, tanah yang terbentuk dari wilayah yang kelerengannya curam memiliki lapisan atas yang tipis karena banyak terbawa oleh air limpasan permukaan. Jadi topografi itu daratan yang datar atau daratan yang miring, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya. Kemudian ada waktu. Nah, waktu itu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan tanah. Sebagai contoh, dalam kondisi ideal, lapisan tanah umumnya terbentuk dalam kurun waktu 200 tahun. Jadi, membutuhkan waktu dalam pembentukan tanah. Nah, soil layer, kita balik lagi ke sini.
Kalau horizon O ini terdiri atas material organik seperti sisa daunan yang tadi ya, serta jasad tumbuhan dan hewan. Lapisan ini terdapat di permukaan paling atas tetapi dapat pula terkubur. Jadi gimana tempatnya gitu? Kalau tempatnya sering pengikisan, otomatis si horizon O-nya itu berada di bawah lapisan yang datang karena hujan, misalkan citanya itu jadi numpuk. Nah, kayak gitu. Kemudian horizon A itu terdiri atas topsoil atau lapisan tanah atas, yaitu materi organik berwarna gelap tercampur dengan butiran mineral akibat aktivitas organisme. Partikel halus yang mudah larut akan terbawa ke bawah akibat pencucian dan perpindahan butiran. Kemudian ada horizon E. Horizon ini merupakan lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian besar kandungan mineralnya. Lapisan ini yang sering melekat pada horizon A atau menggantikan lapisan tersebut. Kemudian horizon B, pada lapisan ini partikel dan liat yang tercuci dari horizon E terakumulasi. Hanya terdapat sedikit materi organik pada lapisan ini. Kemudian horizon C merupakan lapisan tanah terbawah yang terdiri atas bahan induk tanah seperti batuan dasar yang melapuk atau sedimen yang belum memadat. Kemudian ada horizon D atau R. Nah, horizon ini merupakan dasar tanah yang terdiri dari batuan yang sangat pejal dan belum mengalami pelapukan. Nah, tanah ini memiliki beberapa jenis, tidak hanya satu jenis saja, tetapi ada beberapa jenis. Nah, sistem klasifikasi tanah. Di sini ada jenis fossil, laterit, humus, vulkanik, padas, endapan, dan lain sebagainya. Tetapi ada lembaga yang mengeluarkan jenis-jenis tanah yang utama, yaitu ada lembaga USDA, United States Department of Agriculture. Jadi membuat sistem klasifikasi tanah terdiri dari 12 orde utama. Sistem ini dikenal juga dengan sistem taksonomi tanah internasional. Di sini ada alfisol, andisol, aridisol, entisol, histosol, gelisol, inseptisol, molisol, oksisol, spodosol, ultisol, sama pertisol. Nah, ini merupakan orde tanah. Profil tanah. Nah, ini merupakan lapisan tanah atas atau topsoil. Sifat-sifat tanah, yaitu sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sama sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik tanah meliputi warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, bobot isi, bobot jenis, kedalaman efektif, drainase, permeabilitas tanah, kembang kerut tanah, dan porositas tanah. Kemudian ada sifat kimia tanah, yaitu sifat tanah yang baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Ada bahan-bahan organik, ada unsur hara, seperti nitrogen, pH-nya berapa, unsur kimianya seperti ada fosfor, kalium, natrium, kalsium, magnesium. Nah, kalau biologi tanah itu adalah partikel yang berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Jadi di situ ada sifat yang dipengaruhi oleh beberapa unsur meliputi total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut fosfat, dan total respirasi tanah. Ada di LKS halaman 23. Nah, tanah subur memiliki ciri-ciri tanahnya tuh gembur, butirannya tidak renggang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Air yang terkandung dalam jumlah banyak yang berfungsi untuk melarutkan garam-garam. Kemudian ada kandungan hara. Ciri tanah yang kurang subur, strukturnya padat, butirnya tanahnya terlalu rapat, jumlah air yang terkandung dalam tanah itu sedikit. Nah, beberapa usaha untuk menyuburkan tanah yaitu ada pemupukan,
Ada sistem irigasi, penghutanan kembali, pengelolaan tanah miring dengan sistem teras atau terasering, pelestarian tanah dengan pemeliharaan hutan, penggunaan pupuk kimia sesuai dosis, penanaman secara bergilir, pendaur ulangan sampah plastik, pengolahan tanah yang baik. Usaha untuk melindungi tanah terhadap erosi disebut dengan pengawetan tanah. Ada penanaman tanah gundul, penanaman tanah terbuka, pembuatan saluran air, perbaikan cara pengolahan tanah, pemberian pupuk, pembuatan teras pada lereng curam, crop rotation, dan reboisasi. Nah, secara umum konservasi tanah itu dibedakan menjadi beberapa metode. Itu ada metode vegetatif, mekanik, metode kimia. Di LKS ada halaman 25. Nah, penjelasannya yang di situ sudah lengkap ya. Kalau yang nggak ada itu berdasarkan kontur. Metode mekanik atau teknik berdasarkan yang kontur. Kalau terasering itu merupakan menanam tanaman dengan sistem teras untuk mencegah erosi tanah. Jadi suka lihat di pesawahan yang sistemnya itu kayak tangga. Nah, itu terasering. Jadi untuk mengurangi air yang mengalir dari atas. Jadi supaya si kesuburan tanahnya itu tidak terbawa oleh air. Kemudian ada kontur farming, yaitu menanami lahan mengikuti garis kontur sehingga perakaran tanaman dapat menahan tanah. Garis kontur itu apa? Jadi garis yang menghubungkan satu titik dengan titik lain yang memiliki ketinggian yang sama. Pembuatan kontur plowing yaitu membajak lahan secara garis kontur sehingga terbentuk alur-alur horizontal. Kemudian ada kontur strip cropping yaitu bercocok tanam dengan cara membagi bidang-bidang tanah dalam bentuk sempit dan memanjang mengikuti garis kontur sehingga bentuknya berbelok-belok. Tapi tiap bidang ditanami tanaman yang berbeda-beda secara berselang-seling atau tumpang sari. Nah, ini ada persebaran jenis tanah di Indonesia. Kemudian petanya ada. Nah, lahan potensial. Jadi ada lahan kritis sama lahan potensial. Kalau lahan potensial itu lahan sebagai daratan yang menyediakan habitat biologi tumbuhan dan hewan. Lahan sebagai media untuk menyerap dan memantulkan sinar matahari. Lahan sebagai penyedia sarana fisik untuk tempat tinggal manusia dan aktivitas manusia. Nah, kalau lahan kritis itu lahan yang telah mengalami penurunan kesuburan baik secara fisik, kimia, dan biologi. Degradasi lahan itu merupakan penebangan kayu secara berlebihan, perubahan lahan akibat penambangan yang tidak bertanggung jawab, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Jadi, lahannya itu fungsinya itu sudah menurun. Penanggulangan lahan kritis bisa dengan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk usaha produktif, rehabilitasi mangrove, penghijauan, reboisasi, dan reklamasi, pembangunan bangunan konservasi tanah. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.